Langkah pertama, kalian harus search Amoy Channel. Setelah itu klik Amoy Channel, buka playlist, dan klik Amoy Edukasi, dan putar video yang ingin kalian tonton. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme transportasi zat melalui membran sel. Transportasi zat merupakan proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa yang melewati membran sel. Membran sel atau biasa disebut dengan membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel juga berfungsi sebagai pelindung inti sel dan sebagai tempat terjadinya mekanisme transportasi zat. Berdasarkan penggunaan energinya, transportasi zat dibedakan menjadi dua, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif dibedakan menjadi tiga, yakni difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah hingga tercapai suatu kesetimbangan. Contoh peristiwa difusi: 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Menempatkan batang seledri yang layu di dalam air akan berdifusi ke dalam tanaman, membuatnya menjadi kuat kembali. Air berdifusi pada mie yang sedang dimasak, membuatnya lebih besar dan lebih lembut. Setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi dipermudah. Proses ini merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah dengan bantuan protein pembawa atau kanal protein. Protein ini berfungsi untuk membantu pengangkutan molekul gula yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Contohnya pada proses molekul glukosa melewati membran. Osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput membran semipermeabel. Contohnya, proses pemasangan infus pada pasien, pemberian garam pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah menjadi lemas atau layu, mengkerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi berupa ATP untuk melawan gradien konsentrasi atau melintasi membran plasma dari sisi yang konsentrasinya lebih rendah ke sisi yang konsentrasinya lebih tinggi. Transport ini meliputi pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport ini dilakukan oleh protein transport dengan menggunakan energi atau ATP. Contohnya, pompa ion natrium dan kalium pada sel hewan. Transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan endositosis merupakan pemasukan zat ke dalam sel dengan cara fagositosis, proses sel memakan benda padat. Pinositosis, proses penyerapan zat cair oleh sel. Endositosis yang diperantarai reseptor. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian tahu perbedaan transport pasif dan transport aktif?